Selamat datang di Bangsal 87, channel yang akan menceritakan kisah-kisah misteri dan kisah-kisah horor yang tentunya akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Kisah misteri kali ini akan mengisahkan tentang pembunuhan seorang gadis muda oleh kepala desa. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Setiap malam dalam tidurnya, Arif selalu didatangi oleh arwah seorang wanita. Wanita itu berparas ayu, mengenakan kebaya lusuh dan rambutnya tergerai acak-acakan. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Tanpa sepatah kata pun, arwah itu menuntun Arif ke berbagai sudut desa. Pada malam pertama, arwah itu membawanya ke sebuah ladang jagung di pinggir hutan, di mana ada bunga melati yang layu di dekat pohon mangga. Malam berikutnya, arwah itu menunjuk ke arah sumur tua di belakang balai desa. Dan malam ketiga, arwah itu membawa Arif ke halaman rumah Pak Kepala Desa dan menunjuk pada sebuah cangkul yang berkarat di sudut gudang. Petunjuk yang samar itu terus berlanjut hingga suatu malam. Arwah itu muncul dengan luka lebam di leher dan air mata darah di pipinya. Ia menunjuk ke arah Pak Kepala Desa yang sedang tertawa lebar dalam sebuah perjamuan di balai desa. Seketika Arif terperanjat dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia yakin arwah itu adalah Siti, seorang gadis desa yang hilang sebulan lalu. Dengan hati yang berdebar, Arif merenungkan semua petunjuk yang diberikan arwah Siti. Ladang jagung, sumur tua, cangkul yang berkarat, dan juga balai desa, seolah menjadi kode dan petunjuk untuk mengungkap atas kematian arwah Siti. Ada korelasi yang aneh dan mengerikan di antara semua petunjuk itu. Ia memberanikan diri untuk menemui seorang kiai sepuh di desa sebelah. Kiai itu adalah satu-satunya orang yang dipercaya Arif untuk menceritakan semua kejadian ganjil tersebut. Setelah mendengar cerita Arif, kiai itu mengangguk pelan. Arwah itu tidak tenang karena kematiannya yang tidak wajar. Ia sangat membutuhkan bantuanmu, nak, untuk mengungkapkan kebenaran, ujar kiai itu. Carilah petunjuk yang paling nyata dan jangan pernah takut untuk mengungkapkan semua itu, kata kiai. Lalu, berbekal keberanian dan petunjuk yang didapat, Arif kembali ke desa.
ia mencoba untuk mengingat setiap detail yang ditunjukkan arwah Siti. Dari ladang jagung, tempat di mana Siti sering bekerja, sumur tua, tempat para gadis mencuci pakaian. Lalu ada balai desa dan gudang di sampingnya. Arif mulai mencari cangkul berkarat yang ditunjukkan arwah Siti. Setelah menemukannya, ia melihat ada bekas tanah dan kain yang tersangkut di ujung cangkul itu. Dengan rasa penasaran, ia membawa cangkul itu ke ladang jagung, tempat arwah Siti pertama kali muncul. Di sana, ia lalu mengamati tanah di sekitar pohon mangga yang ditunjuk arwah Siti. Lalu, ia melihat ada gundukan tanah yang tampak baru. Dengan cangkul itu, ia pun mulai menggali tanah itu. Bau anyir menusuk hidung Arif. Ia terus menggali hingga matanya membelalak melihat sesosok jasad terbungkus karung goni, terkubur di dalam tanah. Jasad itu adalah Siti dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di lehernya ada luka bekas cekikan. Seketika tanpa membuang waktu, Arif melaporkan penemuan mengerikan itu kepada polisi. Lalu, berdasarkan bukti yang ditemukan, polisi menggeledah rumah Pak Kepala Desa. Di sana, mereka menemukan beberapa barang bukti yang mengarah pada tindak kejahatan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Berdasarkan penyelidikan, terungkaplah bahwa kepala desa telah memperkosa Siti saat gadis itu sedang bekerja di ladang, lalu membunuhnya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap berkat petunjuk dari arwah Siti dan keberanian Arif. Setelah pelaku ditangkap dan diadili, arwah Siti tidak pernah lagi muncul dalam mimpi Arif. Dan sekarang desa pun kembali damai, namun dengan kenangan pilu tentang seorang gadis yang mencari keadilan dari balik kubur.